warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Fajriyah. Saya merupakan mahasiswi Universitas Azkia dengan jurusan Pendidikan Matematika angkatan 2022. Pada video kali ini, saya akan membuat video singkat tentang ulasan seorang tokoh masyarakat. Dan kali ini, saya akan membuat ulasan dari seorang tokoh, dari seorang baca pres Republik Indonesia tahun 2024 sampai 2029. Jadinya Bapak Anies Baswedan. Di acara Narasi Mata Najwa, Anies Baswedan bicara gagasan. Sebelumnya, saya membuat video ini demi memenuhi tugas mata kuliah komunikasi publik yang diampu oleh dosen kami, yaitu Ibu Winda Noprina. Baiklah, saya akan mengulas Bapak Anies Baswedan di acara Narasi Mata Najwa, Anies Baswedan bicara gagasan. Di sini, di acara ini, pada sesi ini, kita akan mengetahui bagaimana sih gagasan Bapak Anies Baswedan itu ke depannya. Bagaimana gagasan-gagasan beliau dan apa saja yang akan beliau rencanakan jika beliau terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2024 sampai 2029. Nah, untuk gagasan awal beliau berbicara tentang apa-apa saja yang harus dibutuhkan, apa-apa saja yang harus diubah. Ada 5 yang beliau bicarakan, jadinya berbicara tentang pendidikan, ekonomi, kesehatan, lapangan kerja, dan yang pastinya hukum. Karena beliau beranggapan hukum pada saat sekarang ini tidak baik. Seperti hukum negara pada saat sekarang ini tuh kata beliau kacau, tidak berada di tempatnya, karena beliau pernah mendapatkan surat atau mendapat kabar bahwa perusahaan yang membantu kampanye beliau itu dilaporkan oleh pihak berwajib dan perusahaan tersebut diperiksa pajaknya. Maka dari itu beliau bilang aparat penegak hukum dan hukum itu sendiri harus diperbaiki. Yang pertama, beliau berbicara tentang pendidikan. Beliau bilang pendidikan itu bagaikan piramida. Semakin tinggi pendidikan itu, maka semakin sedikit kapasitas yang diberikan. Misal kuliah, tidak banyak orang yang mendapatkan bangku perkuliahan. Pada sisi beliau bicara tentang pendidikan, dari gestur beliau, dari pemahaman beliau, dan dari nada bicara beliau, perkataan beliau semuanya dapat mudah dipahami dan dapat dengan sangat mudah diambil maknanya. Yang kedua, beliau berbicara tentang ekonomi. Di ekonomi ini sendiri, dari nada bicara beliau menegaskan di kalimat petani harus bisa menabung. Nah, sama halnya di ekonomi tidak banyak penegasan kata, hanya penegasan di sana. Dan yang selanjutnya, beliau sangat menegaskan nada bicara beliau di penegakan hukum. Jadinya jika tidak berjalan lancar, jika hukum tidak berjalan lancar, tata negara akan menjadi kacau. Maka dari itu hukum harus adil. Hukum pada sekarang itu lawan disenggol, kawan tidak disenggol, seperti itu kata beliau. Ibaratnya jika itu ada hubungan dengan aparat penegak hukum, maka walaupun itu salah tidak akan diproses secara hukum gitu. Nah, selanjutnya beliau bilang jika 5 pokok ini, adanya kebutuhan pokok, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan hukum ditegaskan, maka negara kita ini, rakyat dan kita semua akan menjadi aman, damai, tentram, makmur, dan sentosa. Nah, selanjutnya Bu Najwa bilang gini,
apa rencananya jika terpilih jadi presiden. Nah, beliau bilang ini, di aparat penegakan hukum, di sisi penegakan hukum dan korupsi. Beliau bilang, beliau akan membutuhkan kepolisian yang akuntabel, transparan, dan bersih. Nah, yang kedua, beliau akan memperbaiki mekanisme akuntabilitas di dalam kepolisian. Beliau akan memperbaiki kepolisian itu sendiri dan bagaimana baiknya kepolisian ke depannya. Nah, selanjutnya beliau akan mengembangkan profesionalisme. Profesional dalam segala hal, harus adil. Selanjutnya, kepolisian harus menjadi contoh dalam menjalankan penegakan hukum. Bukan hanya anggota kepolisian, juga semua yang ada di delegasi hukum itu sendiri harus menjadi contoh, itu kata beliau. Maka dari itu, kepolisian itu harus menegakkan keadilan. Walaupun itu anggota keluarga yang bersalah, kepolisian harus memproses secara hukum. Nah, yang terakhir, beliau menegakkan harus pelibatan publik. Ya, ininya kita sendiri harus terlibat dalam penegakan hukum itu sendiri. Sepertinya dari gestur bicara, dari gestur badan, nada bicara, beliau sangat menyayangkan di penegakan hukum ini. Begitulah kira-kira. Akan tetapi semua yang dibicarakan beliau, nada bicara beliau, dan gestur gerak tubuh beliau itu sangat mudah dipahami dan kita bisa mengambil makna dari apa yang beliau sampaikan di narasi Mentah Najwa Anies Baswedan bicara gagasan. Baiklah, di sini sampai sini dulu ulasan saya tentang Bapak Anies Baswedan dalam acara narasi Mentah Najwa Anies Baswedan bicara gagasan. Semoga dengan video ini dapat diambil kesimpulan dan dapat diambil makna yang dibutuhkan. Baiklah, saya mohon undur diri. Terima kasih atas pengertiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.